Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Gayanya, Pak. Camat, HP-nya di sini dipegang gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya. Setelah itu gitu Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Yang bulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasannya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Baru kali ini saya melihat ada sidang di MK yang dimana saksinya lebih garang, lebih sangar, lebih menakutkan daripada ketua MK itu sendiri. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi untuk update betapa serunya sidang MK terkait dengan sengketa hasil pemilu Pilpres yang kemarin. Yang sampai hari ini mereka masih menolak untuk menerima kenyataan yang ada. Oke, dan kita akan sama-sama membahas seperti apa keseruannya, bagaimana saksi-saksi fakta dihadirkan dan ada kejadian-kejadian atau momen-momen lucu di sana. Kita akan segera untuk saksikan bersama-sama. Without any further ado, let's jump to the video guys and let's do this. Yang pertama ini, saat saksi 03 semangat cerita dikerahkan buat menangkan 02, satu putaran tak mau ditanya-tanya. Kita lihat dulu teman-teman. Itu yang mimpinnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Gayanya, Pak. Camat, HP-nya di sini dipegang gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya. Setelah itu gitu Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan. Laporkan, ditangani. Ada Bapak buktinya, nggak- bukti saya laporannya saya Pak- udah berikan ke tim hukum saya. Sudah jadi bagian dari alat bukti Pak Udah Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang bulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasannya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah cukup. Kalau begitu Iya. iya sudah. Gimana Pak? Nggak ditanya lagi. Ketua MK dibikin sakit kepala sama bapak ini ya. Baru kali ini saya melihat ada sidang di MK yang dimana saksinya lebih garang, lebih sangar, lebih menakutkan daripada ketua MK itu sendiri. Pak Ketua MK sampai tertunduk dan menyembunyikan tawanya dan senyumnya karena tingkah kocak saksi 03 ini teman-teman ya. Kita next lagi ya. Tetangga saya Nah, ini lagi ya. mendapat Saksi lagi 03. amplop berisi uang Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga Pak. Namanya siapa? Nah, ya namanya tetangga lah. Itulah Pak. Nah, saya melihat aja Pak. Nah, tetangga tuh yang nggak rahasia umum lagi tuh Pak. Ini di pengadilan Pak kalau. Iya Pak. Iya. Aduh, kocak Itu sih. nanti nggak bisa Malam muda. dipakai. Nah, iya. Jadi yang membagikan langsung Kepling, tapi Kepling tidak lagi singgah ke rumah saya. Ini parah nih. Demikianlah yang saya sampaikan ini, saya siap disumpah. Kan sudah disumpah. Iya, menurut agama saya, kepercayaan saya, agama saya. Demikianlah yang mulia. Ya, tapi Bapak tetap nggak mau menyampaikan tuh nama tetangga itu. Pak. Nama tetangga tadi. Iya, Ya, tetangga menyampaikan tetangga itu nggak apa Pak, ya. Tetangga. Namanya Ramadhani Pak, Siapa? Ramadhani. kirain Ramadhani. Ahmad Dhani. Yang terima amplop itu. Iya, Tahu berapa besaran uangnya? Rp50.000. Berbelat-belit. Ada keterangannya untuk apa itu uang itu? Ya begini Kata sama tetangga Pak. Pak Ramadhani itu. Mereka pun dapat juga begini Pak. Iya. Pak coba begini. Bukan yang amplop 50.000 itu ada penjelasan dari Ramadhani tidak ini Ya 02 juga lah Pak. itu kan kesimpulan Bapak. Iya. Ada tidak penjelasan dari Ramadhaninya? Tidak ada, hanya itu aja. Oh. Tidak hanya itu aja. Baik.
Dari Saksinya malah marah-marah semua teman-teman. Tidak ada, hanya itu aja. Ini lama-lama ketua MK bisa kena mental. Dihadirkan saksi-saksi fakta seperti ini. Gimana ini? Pihak 01 dan 03 ini gimana? Ini saksi-saksi kalian kok lucu-lucu semuanya. Pak Hakim malah jadi anggap semuanya ini nggak serius lagi ya teman-teman. Nggak ada, hanya itu aja. Aduh, muka Pak Hakim sampai kelihatan lesu gitu ya teman-teman ya. Lucu. Next. mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, Pak. Oh ini yang tadi Kadang-kadang udah lagi, disumpah lagi dari pagi. viral ya. Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti Sudah, itu. Sudah, cukup. Kalau begitu, Iya. Pak iya sudah. Gimana, Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti. Apa yang dijelaskan, Pak? Saya sih apa teman-teman ya, kocak lihat ekspresi hakim. Sampai harus tertunduk menyembunyikan rasa lucu ketawanya teman. Mungkin kalau ini bukan sidang MK, Pak Hakim udah ketawa ngakak terpingkal-pingkal teman-teman ya. Next. Alam itu alangkah indahnya lah alam, lebih indah alam. Alangkah indahnya langit, lebih indah langit. Tiada hari tanpa berjuang, tiada hari tanpa bersedekah gitu loh. Dan air itu adalah sumber mata air kita. Dan mata kita keluar air. Dia nangis gitu loh. Dan inilah air. Oke, sekedar disclaimer teman, itu AI ya, jelas-jelas AI. Kalian pun jika melek teknologi pasti kalian sudah bisa membedakan bahwa itu AI. Bukan Pak Anies ya. Mungkin video itu dibuat karena Pak Anies ini suka bawa-bawa angin, air, udara, itu udah macam kayak avatar aja teman-teman ya. Next ya. Saya ingin menyimpulkan ada 3 hal. Apa ini? Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan dieksploitasi. Bapak bikin tersinggung rakyat Indonesia kalau gitu, Pak. Bapak kira rakyat Indonesia yang Anda katakan miskin itu bisa dibeli dengan bansos untuk suara mereka? Makanya dalam captionnya saya akan baca. Saya masyarakat Indonesia merasa dihina dan terhina oleh tim kuasa hukum Paslon 01, Amin Muhaimin dengan pernyataannya. Bahwa kami masyarakat yang memilih Prabowo Gibran adalah orang-orang miskin yang memilih karena diberikan bansos. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin. Kalian garis bawah ya. Orang-orang miskin ini dipakai untuk memilih Prabowo Gibran. Kesimpulanmu itu salah. Jelas-jelas salah. Ya, jika orang-orang miskin yang Anda katakan itu bisa dibeli suaranya hanya dengan bansos saja, mungkin kalian sudah menang. Karena kami tahu bahwa permainan kalian itu pasti ada main-main seperti ini. Tapi masyarakat Indonesia ini yang kalian katakan miskin, sekalipun kalian memberikan kami bansos, mereka ambil. Bukan karena mereka pengen kalian beli, tapi karena mereka mau ambil aja. Siapa sih yang nggak mau diberikan bansos ya? Ambil, tapi mereka nggak pilih. Makanya buktinya kalian kalah. Jangan ketika kalian kalah, kalian mau katakan rakyat miskin ini bisa dibeli. Saya memilih Prabowo Gibran itu tidak mendapatkan sepeser pun, tidak mendapatkan beras sebutir pun, tapi saya pilih Prabowo Gibran karena hati nurani, karena melalui proses yang panjang, penilaian siapa yang layak untuk kita berikan mandat ini. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pilih Prabowo Gibran karena kalian mendapatkan beras sebutir aja teman-teman? Apakah karena kalian mendapatkan uang 50.000 yang seperti mereka katakan kita orang miskin gampang untuk dibeli suara kita? Tulis di kolom komentar dan berikan opini dan pandangan kalian semua. Kita akan terus lanjut teman-teman. Asal ngomong aja ya. Bentuknya apa nih yang Sembako, beras, minyak, sama mie. dimasukkan di apa? Di kantong apa? Kalau beras terpisah, kalau mie sama minyak di plastik. Ya. Yang memberikan siapa itu? Yang memberikan pensiunan TNI tersebut. Siapa namanya? Pak Yusef. Pak Yusef. Ya. Saudara tidak terima? Saya tidak terima karena di rumah saya terpampang logo PDI sebelum masa tenang dicabut. Ya. Kok bisa dekat sekali ya 5 meter dari tempat saudara itu, logikanya bagaimana? Ya, sebelum saya terjun ke dunia politik ya rumah saya udah berdekatan. Bukan, tempat membagi itu loh. Ya, mungkin 5 yang meter saya dekat. tahu dia itu pensiunan TNI, mungkin dia dikasih kuota, ya saya juga nggak tahu karena pembagiannya di rumah tersebut. Ada dengar apa dari yang disampaikan dari pensiunan itu?
Ya, yang saya lihat berlogokan Gibran dan mereka membawa kartu nama Prabowo Gibran. Tidak ada minta-minta untuk menyoblos nomor tertentu. Yang saya ketahui hanya sebatas melihat tersebut. Bentuknya Lihat tersebut. di Next. tempat yang ada Saksi 03 memang lucu, tonton sampai habis dah. senam Ngak-ngok itu? jawabnya. perolehan suara di tingkat kabupatennya tahu perolehan suaranya. Oh, kalau persisnya saya tidak tahu yang mulia, tapi paslon 02 itu sangat besar sekali jumlahnya menang yang ya. mulia. Baik, Pak Nendi. Terima kasih yang mulia. Saya ingin menceritakan tentang pembagian bansos yang terjadi Minum di dulu, Pak, minum dulu. desa saya. Bapak sebagai penerima juga ya? Iya, Iya. Kapan itu Pak? Rocker ini ya. dari Januari kemarin juga masih dapat. Januari, terus kemarin tuh kapan? Berapa hari ya itu masih. Saya juga nggak mengikuti nih yang terakhir. Sudah pemilu ini? Iya, sudah memang. Oh, itu ada lagi? Belum. Loh, maksudnya Apa ya? kapan Bapak terima bansos itu? Terakhir? Bulan ini. Bulan Tapi ini? saya nggak tahu nyuruh istri saya ngambilnya. Bulan ini, bulan Maret ini? Iya, Bulan Maret. terakhir. Iya, terakhir bulan Maret. Terus Iya. yang Januari? Saya juga saya nggak memperhatikan tanggal dan pembagiannya, yang mulia. Yang jadi perhatian Setelah saya pemilu itu atau sebelum pemilu? sebelum ada, Setelah ada, ada. ya Mengambilnya di mana istri? di balai desa yang mulia. Apa kata istri? Apa ada pesan-pesan juga ketika mengambil bansos itu? Pesan sih nggak ada apapun lah dari sekitar itu ya. Cuman ada caption dari pendukung 02. Menurut keyakinan saya orang itu pendukung 02. Keyakinan saya. Ada foto beras sudah datang. Ini boleh kan dengan bahasa Sunda? Ya. Di dalam caption itu di grup diceritakan bahwa beras itu dari Pak Jokowi. Gitu ya. Ya. Tapi karena yang mengambil bukan saudara sendiri, istri ya. Yang terakhir ngambil istri, Yang terakhir, yang pertama, ya selalu diambil istri yang mulia. Maaf. saudara terpengaruh dengan pemberian itu di dalam memilih, dalam mencoblos? Untuk saya pasti enggak. Enggak. Untuk pribadi. Istri? Nggak ada cerita? Saya enggak nanya juga. Baik. Apalagi Pak Nendi? Itu saja? Sudah, Bu. Sudah. Pak Suprapto? Suprapto. Di tempat yang ada Oke teman-teman ya, semakin hari semakin lucu saja untuk kita lihat bersama-sama bagaimana kejadian-kejadian aneh, lucu, bikin ngakak ketika saksi-saksi mengutarakan kesaksian mereka di hadapan Hakim MK. Yang dimana kita bisa melihat sama-sama bahwa itu sebenarnya mengocok perut Ketua MK yang kalau tidak dalam sidang resmi seperti ini, mungkin Bapak Ketua MK kita Soehartoyo ini akan ketawa ngakak ya. Sedikit-sedikit saya melihat Ketua MK menyembunyikan wajahnya sambil merunduk, pura-pura membaca, tapi menyembunyikan ketawanya. Karena ini kan benar-benar lucu teman-teman ya. Bagaimana saksi yang pertama itu, kejadian lucu yang pertama kita bisa melihat bahwa dia itu lebih garang, seperti mau mengatur hakim ya. Berarti tidak mau ditanya-tanya, saya hanya mau memberikan kesaksian ini. Saya tidak mau ditanya-tanya, padahal beliau dihadirkan ke sidang tersebut untuk ditanya-tanya kesaksiannya, untuk ditanya-tanya sampai sedetail-detailnya agar supaya itu hakim bisa menguji bahwa kesaksiannya ini benar atau tidak, dikarang-karang atau benar-benar fakta dan realita yang terjadi. Tapi kok kelihatannya seperti itu dikarang-karang aja. Pak, seperti gerakan ya Pak, kalau mau ditanya yang lain jangan mau Pak, harus berikan kesaksian yang ini aja. Makanya Bapak tadi ngotot sekali teman-teman. Yang kedua, saya diberikan uang 50.000 oleh tetangga saya. Pak, siapa tetangga Anda? Ya, tetangga saya. Ya, tetangga. Lucu sekali teman-teman. Makanya sidang ini sebenarnya hanya sebagai penghibur kita aja. Ya,
ini nggak akan mengubah hasil apa-apa. Saya yakin mereka nggak akan menang dengan situasi dan kondisi seperti ini. Mereka hanya membawa narasi dan asumsi mereka saja, bukan bukti yang kuat. Makanya saya tetap yakin bahwa ya, ini hanya membuang-buang waktu mereka saja. Ini hanya menunda 01 dan 03 untuk mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang sudah terpilih. Tapi ujung-ujungnya pasti mereka harus menerima, dan ujung-ujungnya mereka harus mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Bagaimana pendapat kalian teman-teman ya? Saya berharap kalian juga bisa merasa terhibur dengan video kali ini. Anggaplah sidang MK ini, sengketa ini adalah intermezzo untuk menghibur kita semua, untuk melepas setiap amarah, ketegangan selepas dari pemilu kemarin. Oke ya teman-teman ya, saya Vicky pamit dulu. See you on the next video and God bless you guys. Bye.